Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setionego, NIM C02021008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pemotongan PPh pasal 24. PPh pasal 24. PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Ada beberapa situasi di mana yang wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Oleh karena itu, jenis pajak ini yaitu PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 mungkin dapat berlaku untuk Anda. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk pemotongan hutang pajak di Indonesia adalah sebagai berikut. Di antaranya yaitu 1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Selanjutnya penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-harta bergerak. Terus selanjutnya penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan menggunakan harta benda tidak bergerak. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Penghasilan dari pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Keuntungan dari pengalihan aset tetap. Terakhir, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Objek dan subjek PPh pasal 24. Objek pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 ini dikenakan atas penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Selanjutnya penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Selanjutnya penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Selanjutnya penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Terakhir, penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Subjek yang dikenakan PPh 24. Jenis PPh 24 ini dikenakan pada wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan sebagai objek PPh pasal 24. Subjek pemotong PPh 24. Pihak atau subjek yang memotong pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 adalah wajib pajak badan maupun orang pribadi, pemberi penghasilan atau dari pengalihan harta atau aset di luar negeri. Penghasilan luar negeri yang bisa jadi pengurang pajak. Sumber penghasilan kena pajak yang bisa digunakan untuk memotong utang pajak Indonesia adalah pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Pendapatan dari BUT di luar negeri. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Keuntungan dari pengalihan aset tetap. Selanjutnya keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT.
Koreksi PPh Pasal 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Nah, untuk yang satu ini, wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Jika koreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT, maka akan menyebabkan laporan pajak luar negeri lebih bayar. Adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya PPh kelebihan bayar. Kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lain. Persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri. Seperti yang dikatakan pada poin sebelumnya, wajib pajak yang telah membayar pajaknya di luar negeri kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat laporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yakni laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri. Terakhir, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Demi meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka penghasilan yang diterima di luar negeri bisa dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Lalu, apakah PPh Pasal 24 dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia? Jawabannya bisa. Akan tetapi, pengenaan pajaknya harus dalam tahun yang sama. Selain itu, besar kredit pajak yang dapat dikreditkan sama dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri. Mekanisme pengkreditan PPh Pasal 24 yang dibayarkan di luar negeri. Berikut ini poin-poin perlu Anda ketahui tentang mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri. 1. Pajak penghasilan yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Kedua, pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri atau PPh Pasal 24 dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia. Ketiga, jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh penghasilan kena pajak, atau maksimum sebesar PPh yang terutang atas seluruh penghasilan yang kena pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian atau penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak. Keempat, apabila penghasilan dari luar negeri dari beberapa negara, maka penghitungan PPh Pasal 24 dilakukan PPh final atau Pasal 4 ayat 2 dan atau kelima, penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Keenam, dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi. Ketujuh, dalam melaksanakan pengkreditan PPh luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Dilampiri dengan laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran PPh di luar negeri. Kedelapan, atas permohonan wajib pajak kepada Kepala PPWP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran seperti yang disebutkan di atas karena alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak. Kesembilan, dalam hal terjadinya perusahaan besar penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak bahkan wajib pajak melakukan pembetulan SPT tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Ke-10, jika pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga.
Ke-11, jika pembetulan SP tersebut menyebabkan lebih besar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya. Mekanisme penghitungan PPh pasal 24. PT AAA di Indonesia sebagai pemegang saham tunggal dari BBB Ins di Swiss. BBB Ins pada 2020 memperoleh keuntungan sebesar $250. Pajak penghasilan badan yang berlaku di Swiss adalah 8,5% dan pajak dividen di Swiss sebesar 35%. Maka perhitungan pajak di atas dividen tersebut adalah keuntungan BBB Ins yaitu $250.000 pajak penghasilan atas BBB Ins sama dengan 8,5% dikali $250.000 sama dengan $21.250. Laba setelah pajak yaitu totalnya $228.750. Pajak atas dividen yaitu 35% dikali $228.750 sama dengan $80.062,5. Dividen yang dikirim ke Indonesia yaitu $148.687,5. PPh yang dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT AAA adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima di luar negeri, yakni $80.062,5. Sedangkan PPh badan atas BBB Ins sebesar $21.250 tidak dapat dikreditkan terhadap PPh terutang atas PT AAA karena pajak tersebut tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima PT AAA dari luar negeri, melainkan PPh yang dikenakan atas keuntungan BBB Ins di Swiss. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.